Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar santri ikhwan dan akhwat semuanya? Ustazah harap kalian selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi di video pembelajaran ilmu pengetahuan alam bersama saya Ustazah Lisa. Di video kali ini kita akan kembali membahas materi minggu lalu pada bab 1, yaitu mengenai besaran pokok dan besaran turunan. Untuk santri-santriku, mari kita pahami dan simak videonya. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Santri-santriku, di sini ada sebuah nasihat dan motivasi untuk kita para penuntut ilmu. Dari Imam Syafi'i rahimahullah yang berbunyi, jika kamu tidak dapat menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan berihnya kebodohan. Jadi santri-santriku, kita pasti pernah merasa lelah saat belajar atau juga mulai merasa bosan saat mengikuti pelajaran. Nah, di sini jika rasa lelah dan bosan itu mulai datang, kita harus mengingat bahwa dalam agama Islam, menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Karena hanya melalui proses belajar inilah kita dapat menguasai suatu bidang. Melalui proses belajar ini juga, kita dapat mengetahui mana hal yang benar dan mana hal yang salah. Dan yang paling penting, melalui proses belajar inilah suatu peradaban dapat berkembang maju. Jadi, santri-santriku, semoga di masa pandemi ini membuat kita semakin rajin belajar. Belajar apapun asal diniatkan untuk masa depan yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelumnya di sini ada yang masih ingat isi materi minggu lalu? Yap, betul. Di pertemuan minggu lalu, kita sudah membahas mengenai besaran dan satuan. Ada yang masih ingat ada berapa jenis besaran? Ada? Ya, jadi besaran itu terbagi menjadi dua. Apa saja? Ada besaran pokok dan besaran turunan. Nah, di materi minggu lalu, Ustazah sudah juga memberi kalian 4 buah soal berikut. Nah, kali ini kita akan membahas soal yang bisa dibilang kebanyakan dari kalian itu masih banyak bingung cara menjawabnya. Nah, untuk nomor 1, 2A, B, dan nomor 3, itu alhamdulillah kalian sudah banyak yang betul ya. Tapi untuk nomor 2C dan nomor 4 itu masih banyak sekali yang bingung cara menjawabnya. Nah, maka dari itu, Ustazah akan membahas untuk soal nomor 2C dan nomor 4. Nah, yang pertama itu nomor 2C. Soalnya bisa kita lihat 500 gram sama dengan berapa ons. Untuk lebih gampangnya, kita bisa melihat tangga untuk satuan massa sebelah kanan berikut. Oke. Tangga ini ketika naik satu tangga itu akan dibagi 10. Naik 2 tangga itu akan dibagi 100. Naik 3 tangga akan dibagi 1000. Naik 4 tangga akan dibagi 100.000 dan seterusnya. Begitupun juga ketika turun 1 tangga itu dikali 10. Turun 2 tangga dikali 100. Turun 3 tangga dikali 1000 dan seterusnya. Untuk contoh soal, 500 gram itu berapa ons? Kita lihat di sini, dari grams ke ons, berarti naik 2 tangga. Ketika naik 2 tangga, maka dibagi 100. Bagi 10, bagi 100. Sehingga 500 gram dibagi 100, itu hasilnya 5. Jadi 500 gram sama dengan 5 ons. Ini jawaban yang betulnya. Nah, untuk contoh soal yang mirip dengan nomor 2C tadi itu bisa kita lihat di sini ya, contoh soal yang mirip. Nomor 1, 10 ton itu berapa kuintal? Dari ton ke kuintal, turun 1 tangga. Kalau turun 1 tangga berarti dikali 10. Jadi 10 ton dikali 10 itu hasilnya 100. Jadi 10 ton sama dengan 100 kuintal. Soal nomor 2. 2,5 gram itu berapa miligram? Kita lihat di sini. Gram ke miligram itu turun 3 tangga, berarti dikali 1000. 2,5 dikali 1000 hasilnya 2500, sehingga 2,5 gram sama dengan 2500 mg. Soal nomor 3. Galvin memiliki berat badan 40 kg. Jika dinyatakan dalam satuan gram,
berapakah nilainya? Di sini yang kita ketahui, Galvin memiliki berat badan dengan satuan kilogram. Dan di sini diminta untuk dinyatakan dalam satuan gram. Dari kilogram ke gram itu turun 1, 2, 3. 3 tangga, sehingga dikali 1000. Jadi 40 kg dikali 1000 hasilnya adalah 40.000 gram. Oke, itu untuk contoh soal dan pembahasan nomor 2C. Selanjutnya untuk nomor 4. Nomor 4 yang masih banyak salah. Dari besaran pokok apakah satuan dari percepatan? Di sini kita bahas. Percepatan itu lambangnya A. Jadi ini adalah lambangnya ya, akselerasi percepatan. Rumus percepatan adalah A sama dengan V per T, di mana A percepatan, V adalah kecepatan, dan T adalah waktu. Dan untuk percepatan dan kecepatan ini adalah dua hal yang berbeda. Perlu diingat ya, percepatan dan kecepatan adalah dua hal yang berbeda. Nanti akan kita bahas di materi berikutnya. Balik lagi, percepatan sama dengan kecepatan dibagi waktu. Satuan percepatan adalah satuan kecepatan dibagi satuan waktu. Satuan kecepatan seperti yang kita ketahui kemarin adalah meter per sekon. Dan satuan waktu adalah sekon. Secara matematika kita dapat dituliskan sebagai berikut. Meter per sekon sama dengan meter per sekon sama dengan meter per sekon dikali 1 per sekon. Sehingga meter dikali 1 sama dengan meter, dan sekon dikali sekon atau S dikali S sama dengan S pangkat 2. Jadi satuan percepatan adalah meter per sekon pangkat 2. Sehingga dari soal ini kita dapatlah, jadi percepatan adalah turunan dari besaran pokok panjang yang memiliki satuan meter, ini, dan waktu yang memiliki satuan sekon. Ini ya. Oke. Ini untuk jawaban nomor 4. Dari beberapa kelas, itu kalau tidak salah yang benar hanya sekitar 6 orang yang benar cara jalan dan jawabannya. Selebihnya itu hanya banyak menjawab meter per sekon dan tidak menyebutkan besaran pokoknya. Oke. Jadi jawabannya itu yang benar adalah besaran pokok panjang dan waktu untuk nomor 4. Dan untuk lebih jelasnya ini ada contoh soal yang mirip dengan soal ini. Ini contoh soalnya adalah dari besaran pokok apakah satuan gaya atau F, lambangnya F. Oh ya, sebagai pemberitahuan untuk contoh soal besaran turunan ini, itu ada banyak contoh soalnya di buku paket kalian di halaman 16 sampai halaman 17. Silakan dibuka bukunya. Kalian buka ya bukunya. Oke, kita lanjut lagi. Nomor 1 untuk contoh soal. Dari besaran pokok apakah satuan dari gaya atau F? Kita jawab F sama dengan M dikali A. F sama dengan M dikali A ini adalah rumus dari gaya. Gaya sama dengan massa dikali percepatan. Maka langkah selanjutnya kita dapat mengetahui satuan gaya adalah satuan massa benda dikali satuan percepatan. Massa benda satuannya adalah kilogram. Dan satuan dari percepatan adalah meter per sekon kuadrat. Jadi inilah adalah satuan dari gaya. Atau dalam fisika itu disebut dengan Newton, kalau gaya ya. Terus, Ustazah, ini N dari mana? N di sini adalah Newton. Kenapa kok disebut dengan Newton? Karena penemu rumus ini adalah ilmuwan yang bernama Isaac Newton. Sebagai informasi, rumus ini adalah rumus hukum Newton kedua. Jadi hukum Newton itu ada 3, ada hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Dan ini hukum Newton yang kedua. Nanti akan kita pelajari di materi berikutnya. Oke, kita lanjut. Karena pertanyaannya dari besaran pokok apakah, maka jawabannya jadi satuan gaya diturunkan dari besaran pokok massa, ini kilogram, besaran pokok panjang, meter ini, dan waktu, S ini. Oke, jadi ada 3 besaran pokok di sini. Ada massa, ada panjang, terus ada waktu. Oke, sampai di sini paham ya?
Kalau misalnya ada yang belum paham, nanti silahkan tanya ke Ustazah secara langsung. Oke, selanjutnya ini ada contoh soal evaluasi. Silahkan kalian kerjakan 2 contoh soal berikut. Nanti silahkan dikumpul. Oke. Dan adapun kesimpulan kita mempelajari besaran satuan dan besaran pokok adalah sebagai berikut. Silakan kalian baca dan pahami. Dan untuk materi berikutnya, itu kita masih akan melanjutkan materi bab 1 mengenai pengukuran dengan satuan baku dan satuan tak baku. Oke. Sekian video pembelajaran kita pada kali ini. Tetap semangat. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.